Halo semua, selamat datang di podcast kedua Indemi Student Channel. Nama gue Damarius Jono dan kali ini gue kedatangan tamu yang spesial dari Jerman. Dan di sini gue nggak sendiri juga, sebagai moderator ada satu tim Indemi juga yang bakal ikut untuk ngebantu gue kita interogasi narasumber satu ini. Coba tolong diperkenalkan dulu Safi, silakan. Halo, nama gue Safira, but in short you can call me Safi. Gue berdomisili di Magdeburg, Jerman sekarang. Dan kita akan melakukan podcast dengan tamu spesial kita hari ini. Sasa, boleh memperkenalkan diri? Halo, nama gue Sasa, gue dari Jena di Jerman. Sekarang gue lagi sekolah sebagai student di sini, medical engineering. Terus ya, itu dulu sih. Medical engineering, menarik sih. Pi, lo tahu nggak medical engineering apa? Waduh, apa tuh? Medical engineering itu tuh gabungan sama medical sama engineering. Betul. Kalau misalkan orang nggak bisa jadi engineer, terus nggak bisa jadi dokter, kesini jadinya. Enggak dong. Medical, I think in my opinion medical engineering itu lumayan susah gak sih? Kayak susah banget, lebih susah daripada engineering in my opinion, iya gak sih? I would say that and I wouldn't say that too, karena gue di sini tuh medical engineering gue mencakup semuanya sih, kayak gue mempelajari literally semuanya gitu, kayak yang biologinya iya, cara kita badan kita semua iya, tapi gue juga belajar tentang programmingnya juga, tentang elektrotekniknya juga, jadi kayak serabutan sih jadinya sekarang karena gue masih di bachelor. Semuanya diambil. Buset, marok ya berarti ya. Oke, I think sebelum masuk ke topik study, I think kita coba mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Iya, kan aku kayak pengen pinpoint gitu. Jadi sebelum Sasa milih medical engineering itu tadi, kayaknya di Indonesia nggak umum ya. Jadi kenapa ya Sasa tuh misalnya datang ke Jerman untuk tujuan apa? Awalnya pakai visa apa? Kan tiap orang beda-beda nih. Kalau dulu aku datangnya nggak lama karena mungkin master, Dio juga. Tapi kalau Sasa mungkin ceritanya beda banget. Ini gue bisa bilang kalau misalkan gue punya cara ke Jerman yang sangat amat berbeda dari orang lain. Karena gue kesini, tujuan gue emang sekolah, maksudnya emang bener-bener gue ke Jerman itu buat sekolah. Tapi gue visa ke Jerman itu menggunakan visa au pair. Kalian ada yang tahu au pair nggak? Gue tahu au pair. Enggak, maksudnya maybe I'm wrong, maybe I'm right. Au pair itu adalah ketika lo kayak lo tinggal sama seseorang gitu di satu keluarga, terus kayak lo ngebantuin mereka aja gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi gue karena waktu gue les Jerman dulu itu di tempat les gue Jerman tuh kayak udah diperkenalkan gitu kayak au pair tuh apa. Terus dari situ gue bener-bener tertarik karena gue kan biasanya orang-orang ke Jerman itu yang biasanya mau S1 mereka les Jerman kan, les bahasa dulu, dan mereka cara untuk ke Jermannya adalah ambil visa kursus bahasa Jerman sebelum persiapan STK gitu kan. Nah gue mikir kalau misalkan gue ke Jerman cuman purely buat les bahasa, berarti gue cuman buang duit doang gitu loh. Terus akhirnya, dan itu kan kalau misalkan lo mau ke Jerman dengan cara itu, lo udah harus siapin uang 8.000 yang buat jaminan itu waktu tahun dulu gue, plus gue udah harus ada B1 kalau nggak salah. Terus gue pengen buru-buru aja, jadinya gue ambil visa au pair, yaitu gue cuman butuh gue cuman butuh A2 doang ininya, sertifikat bahasanya. Terus gue di sana gue ngerasa kayak kalau misalkan gue ketemu langsung ke keluarga Jerman, berarti kan gue first hand experience kan, karena gue benar-benar kayak turun langsung ke lapangan, gue belajar sendiri. Plus gue kayak pengen tahu aja sih kehidupan mereka tuh kayak gimana, kayak supaya gue nggak kaget-kaget banget gitu. Terus akhirnya gue ikut au pair, harusnya gue 6 bulan,
Tapi gue 3 bulan gue udah cabut karena gue gak kuat. Wait, nggak kuat kenapa? Emang lu ngapain di sana? Jadi funny story karena jadi tuh di kontrak, biasanya tuh di sebelum au pair tuh ada kontraknya gitu kan. Di kontrak tuh ditulisin kayak tempat les lo tuh di mana. Karena sebenarnya kan gue kesana itu kayak niatnya untuk membantu keluarga mereka kan, dan emang kayak culture exchange gitu. Nah, in feedbacknya gue harusnya tuh dapat les bahasa. Nah, di 3 bulan pertama, di 2 bulan pertama lah anggap, itu gue tuh nggak dapat les bahasa. Padahal di kontrak tuh ditulis kalau misalkan les bahasa tuh tempatnya ada di 500 meter dari rumah gue. Terus gue kayak, gue gak bisa naik sepeda BTW. Jadi gue pas ngeliat kontrak itu, gue kayak 500 meter, terus gue kayak, oke, berarti gue bisa jalan kaki, gue gak perlu ribet nih. Terus pas gue nyampe sana, kok ya gue gak diles-lesin gitu kan. Terus gue nanya, terus kata dia, iya tempat lesnya di kota sebelah. Dan kalau mau kesana, ya lo harus pikirin sendiri. Sedangkan kayak gue punya schedule-nya sama anak-anaknya juga kan, dan gue kayak nggak bisa ngerubah schedule itu. Terus gue kayak lah, terus gimana? Terus akhirnya kayak mereka cari another alternative, yaitu les lewat online gitu. Tapi gue kayak, gue kan mau sertifikatnya dan gue mau beneran les juga kan. Akhirnya gue kayak nggak bisa deh, this doesn't work out at all. Terus ya udah gue akhirnya keluar di 3 bulan pertama, dan akhirnya gue les bahasa sendiri di tempat kota kakak gue di Nordhausen. Terus tadi ngomongin culture exchange, gimana tuh caranya beradaptasi sama culture-nya Jerman? Tiba-tiba lo dari Indonesia. I'm assuming you are really young. You were really young when you went here. Iya. Terus gak tahu siapa, terus di rumah orang lain lagi yang ternyata kasarnya ditipu-tipu dikit. Terus gimana caranya lo adaptasi bahwa culture Jerman itu nggak semuanya bisa lo ambil, atau mungkin di culture kita bisa dibawa ke sini dan orang sini menerima gitu. Itu gimana ceritanya? Gue kesini kan 2016, bener-bener gue habis SMA lulus bulan Mei, gue kesini bulan November. Terus di tempat les gue untung dikasih tahu juga kan, orang Jerman tuh kayak gini, orang Jerman tuh kayak gitu, orang biasanya mereka keras, kayak stiff lebih tepatnya, kayak kaku gitu kan. Apalagi kalau bersih. Mereka stiff dan apa-apa kayak di supermarket tuh harus cepet bla 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 gitu kan. Jadi gue waktu pertama kali datang tuh gue udah kayak super prepare. Oke, mereka orangnya stiff, jadi gue harus sebisa mungkin melunakkan mereka gitu. Terus pertama kali ya nggak bisa lah ya. Tulang kali dilunakin. Ya nggak bisa lah ya, aku lunakin begitu saja gitu. Bingung sih. Terus ditambah lagi keluarga gue tuh kayak health maniac gitu, keluarga au pair gue. Jadi, dan gue kan orangnya sangat junk food ya. Kayak super, itu sih parah banget, kayak setiap hari gue cuma makan roti yang beneran roti yang dibeli di bakery gitu, atau enggak sama salad. Gue kayak oh no, why am I eating this? Rotinya nggak pakai Nutella rotinya? Iya, oh ini paling lucu adalah, jadi gue minta Nutella karena kayak ditanya kan gue sarapannya apa biasanya, terus gue bilang gue something sweet gitu kan, jadi ya roti sama Nutella. Terus keluarga mereka tuh ya kayak bener-bener yang gak biasa makan Nutella gitu loh. Terus gue dimarahin gara-gara gue keseringan beli Nutella dong. It was so fucking funny and aduh gimana ya, kayak anjir sedih banget gue beli Nutella aja gak boleh. Wow. But then gue minggu pertama gue nangis terus tiap hari karena kayak super duper beda dan gue gak kenal. Gue kira gue udah belajar bahasa Jerman tuh cukup. Terus pas nyampe tuh bener-bener pas ngomong tuh kayak gitu, kayak wah gila sih, susah banget. Kultur yang paling gue pertama kali sangat amat bingung adalah cara orang Jerman nyuci piring. Karena mereka biasanya nyuci piring tuh langsung dimasukin ke bak air gitu, terus tetap ada sabunnya, langsung dijemur gitu aja. Terus gue yang kayak oke, jadi kita mau makan sabun selama ini. Terus kira-kira ada nggak sih kayak kultur Indonesia yang masih lu bawa gitu, kayak ibaratnya kayak lu makan masih pakai tangan, gitu kan? Masih sih. Masih ya. Terus mereka ngeliatnya gimana? Gue belum pernah sih makan sama mereka pakai tangan sebenarnya. Oh gitu. Atau enggak hal-hal lain gitu, hal-hal yang ibaratnya menurut kita kayak ini biasa banget di Indo, tapi kalau di sini tuh kayak
enggak, lo nggak boleh kayak gini gitu. Kayak ada. Oh, sebenarnya bukan lebih bukan dari Indo yang biasa aja sama di sini itu sih, tapi kayak justru hal yang di sini lumrah yang biasa aja, malah menurut gue yang kayak gila lo. Kayak di sini kan orang kalau snorting gitu udah biasa ya, maksudnya kayak orang pilek terus langsung ngeluarin ingus gitu aja kan. Gue yang kayak gak sopan banget gitu, sedangkan mereka kayak mau makan kayak mau apa, kalau mau dikeluarin dikeluarin aja. Terus kan kayak Enak little ya? bit different ya. Biar ada sensasi makannya tuh lebih berasa gitu loh, itu ya. Nah, Tapi terus kan tadi kan lo bilang lo datang ke Jerman au pair sekitar 2016 ya, if I'm not mistaken. 12 dan 2 bulan setelahnya, maksudnya lo berpikir kayak this doesn't work out, terus lo berubah jadi, maksudnya bukan di au pair lagi tapi Iya, coba ngambil kurs, sprachkurs. Tapi itu kamu biaya sendiri atau nyari part time atau gimana tuh ceritanya tuh? nah itu tuh. Jadi aku waktu tiba-tiba langsung bilang kayak nggak mau kerja lagi di sini, nggak mau jadi au pair lagi, udah kita pindah aja gitu. Akhirnya gue langsung pindah aliran. aliran Sebelumnya itu ada problematika nggak ya sama mereka, kan udah ada kontrak dan orang Jerman kan Sebenarnya sangat problematika suka banget kontrak. karena kayak ditambah lagi tuh sebenarnya gue udah ada problem sama ibunya, kayak ibunya tuh kayak nggak bisa welcome gue aja gitu, dan gue bingung juga caranya gimana. Terus kayak kita udah ngobrol berkali-kali, terus gue udah bilang juga ke suaminya kayak istri lo tuh nggak suka sama gue nggak bisa. Gue nggak bisa kalau misalkan istri lo nggak suka sama gue, karena kayak anaknya pun sendiri bilang ke gue gitu kayak ibu gue tuh nggak suka sama lo. Bayangin anjir, gue orang luar tiba-tiba dibilangin anaknya kalau misalkan ibunya nggak suka sama gue, dan gue udah nggak tahu harus ngapain. Terus gue bilang ke suaminya, gue nggak bisa kerja kayak gini, lingkungannya nggak enak. Gue pokoknya mau nggak mau gue sebulan stay di sini, abis itu gue udahan, gue udah nggak mau lagi. Itu of Deutsch apa of English? Auf Deutsch. Semuanya gue ngomong auf Deutsch dulu, karena kayak gue tuh tinggal di kayak bener-bener tempat yang sangat amat terpencil, yang kalau misal satu doang toko besarnya tuh Globus, cuma satu di satu kota itu, dan gue kalau mau kesana jalan kaki nggak ada lampu. wow. Jadi tuh bener-bener yang kayak desa banget. Jadi gimana ya, gue bahkan ketemu teman aja tuh enggak gitu. Kalau misal orang-orang suka cerita kayak mereka jadi au pair, mereka ketemu ini ketemu itu, punya kenalan baru, gue tuh nggak ada sama sekali hal-hal kayak gitu. Jadi menurut gue kayak aduh, gue gak akan berkembang di sini. Akhirnya karena kakak gue ada di Jerman juga, di Nordhausen, akhirnya gue kesana. Akhirnya gue pindah ke tempat kakak gue, terus kita ngurusin visa menjadi visa student collect. Dan disitu kan biasanya sebelum dapat visa student collect itu kita harus punya undangan dari student collect-nya kan. Sedangkan gue nggak punya, dan gue juga gue belum punya sertifikat bahasa B1 kan. Itu gue akhirnya minta tolong sama STK-nya di Nordhausen, gimana caranya supaya gue punya dapat undangan STK untuk dapat visa sprachkurs gitu. Terus akhirnya gue sprachkurs di Nordi sekitar 5 bulan, terus akhirnya gue mulai STK deh. Wow. Dan itu biaya STK-nya itu dapat dari mana tuh? Apakah lo dari uang au pair atau? Gue dari au pair gue dapat, tapi itu biasanya gue jadiin buat jajan. Terus di awal kita mau nge-apply visa kan harus ada spare konto tuh. Kalau misalkan spare konto harus ada sekitar, di zaman gue kemarin 8.600. Kalau sekarang kalau nggak salah udah 10 ribuan. Yes, I think so too. Kalau dulu masih 8.000, jadi gue ngumpulin duit tuh 8.000 dari nyokap, langsung apply visa, udah aman. Nah di situ tuh gue masih belum kerja aneh-aneh, tapi gue sempet pertama kali gue kerja di Jerman itu gue di pabrik spare part mobil. Wow. For a girl, how it feels? Kenapa? For a girl to work in a spare part factory, how it feels? It's so hot. Sometimes it's night shift. Gue lebih nggak hokinya lagi adalah gue kerja tuh malam, nachtschicht. Jadi gue kerja dari jam 22, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Gue kerja cuma seminggu di situ. Nah enaknya adalah sebenarnya kalau misalnya kita nachtschicht gitu, dapat duitnya lebih kan, dapat ekstra gaji, kalau nggak salah 10 atau 15% gitu. Terus sendirian sih gue, maksudnya kayak cuman bertiga doang gitu kita, karena kan pabrik kan harus selalu jalan kan. Benar. Jadi tuh kayak cuman 3 orang doang. Itu gue
pernah banget sambil berdiri gue tidur. What? Gue literally sambil bawa sesuatu gue kayak ketiduran dulu gitu. Itu karena gue bahaya udah banget ngantuk tuh. banget coy. Itu deket-deket sama mesin pabrik ya, nanti ada suatu Iya deket, mesin. jadi gue kayak lagi ngambil, jadi kan emang itu pabriknya kayak emang dia ngeproduksi semua spare part mobil kan, jadi gue nggak emang masukin ke mobil satu-satu, cuman gue tile-tilenya gitu kayak every single spare partnya gitu gue ambilin. Terus gue pengen ngambil dari satu tempat ke satu tempat yang lain, terus gue udah ngantuk banget. Itu yang namanya energy booster tuh udah nggak ada gunanya. Udah gak mempan ya? Gak ada gunanya banget. Terus gue kayak pas bawa gue cek, terus anjir gue udah tidur sambil berdiri. Itu gila sih. Iya. Terus ngomongin soal part time nih. Dari semua part time itu yang paling comfortable, itu yang paling comfortable atau recommended gitu buat teman-teman yang dengerin ini apa ya? There's no such thing, I guess. Gak ada part time, semuanya aneh-aneh sih. Cuman gue udah kerja di 2 kali pabrik. Gue pernah kerja di Inventor juga. Gue pernah kerja di Subway, dan gue pernah kerja di, sekarang gue lagi kerja part time di Immergrün. Itu tuh kayak fast food tapi healthy food gitu. Gue sangat amat nyaman sih di sini karena lingkungannya yang bikin asik, kayak semua coworkers gue bener-bener baik banget. Terus mereka juga masih student, kita jadi banyak ceritanya yang karena nggak student yang sama jurusannya, jadi bener-bener kayak mereka anak hukum belajar yang ngapain, mereka yang dokter gigi belajar yang ngapain, kayak itu sih yang bikin seru karena lingkungannya yang asik. Jadi kayaknya part time yang bikin comfortable adalah di saat coworkernya atau bosnya juga itu sangat amat baik. Jadi egal ya, mau di Subway kayak mau di mana kayak, jadi kayak tergantung ya. Di Subway juga seru karena gue juga ketemu ada orang Indo yang kerja di situ juga, jadi kayak kita masih ada ngobrol-ngobrol Indo. Kalau kerja bareng tuh ya rasanya asik banget gitu kan. Tapi asik sih, cuman di situ keadaannya bosnya yang nggak asik, jadinya bye bye. Gue penasaran sih, kan lo udah praktikum, maksudnya part time banyak banget nih. Nah, sebagai student tuh lo nyari part time-nya tuh gimana sih? Gue nyari part time-nya satu lewat eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen itu bukannya buat barang doang ya? Iya, tapi kadang-kadang dia suka ada job-job gitu, job-job nggak penting. Jadi gue suka apply di situ. Kalau nggak, biasanya dari teman ke teman sih, dari mulut ke mulut. Okay. Dari biasanya teman gue ada yang kerja di sini, Nisa ada kerja di sini, mau nggak gitu, atau nggak dari gue gitu. Biasanya sih gitu sih. Yang paling gampang, karena kayak kalau misalkan kita ada rekomendasi, emang di mana-mana orang dalam paling top. Ordal ya. Semua itu harus ada orang dalam dimanapun. Iya. Terus dokumennya apa aja sih yang dibutuhin buat part time itu dokumen buat part time? Kan kita pas datang itu dikasih nomor pajak ya, nomor pajak. Terus ada yang namanya Renteversicherung, itu buat apa ya namanya bahasa Indonesia? Buat pension. orang tua gitu. Iya gitu, dari sekarang kan kita mau dikasih untuk angka nomor pensiun gitu ibaratnya. Jadi kita kasih itu, sama biasanya sih kadang-kadang gue ngasih CV juga sih, walaupun ya CV-nya isinya kerja part time job semua. Lo nggak perlu ngasih ini apa namanya, sertifikat kesehatan dari departemen. Oh iya benar. Itu juga harus butuh sertifikat kesehatan dari apa? Kayak departemen kesehatan kantor, gitu. Departemen kesehatan, benar. Namanya apa tuh, Sa? Bahasa Jermannya tuh apa sih, Sa? Gesundheitsamt. Oke. Kalau bahasa Jermannya gue tahu. Alright. Cool. Nah, setelah lo part time segala macam, dan akhirnya sekarang lo praktikum ya? Iya, sekarang gue akhirnya udah praktikum, gue naik jabatan dikit. Udah jadi orang kantoran sekarang. Ceritain sedikit dong, praktikumnya di mana? Terus gimana bisa dapat praktikumnya? Ini lucu nih. Gue praktikum di Jenoptik, itu company laser gitu. Jadi dia ngebikin laser, dan akhirnya mereka yang bakal ngirimin ke company lainnya gitu. Jadi mereka kayak starting point-nya lah ibaratnya. Terus awal mulanya gue dapet di sini karena orang dalam.
alias customer tempat kerja gue. Wow. It's all linked in together. Jadi gue kebetulan tempat kerja gue yang Immergrund ini sama kantor headquarternya tuh sebelahan. Mereka tuh sering banget dapat diskon dari tempat gue. Karena mereka juga sering banget ada yang datang. Terus gue tuh kayak udah bilang sama bos gue pengen deh nanya, pengen kerja di tempat mereka, bisa nggak ya? Terus akhirnya satu hari karena lagi sepi, mereka juga lagi sore-sore, nggak kayak yang lagi mumet-mumet banget. Akhirnya gue datengin salah satu mbak-mbaknya. Gue pengen nih magang di tempat lo, gimana ya caranya? Terus akhirnya dia minta email gue, katanya dia bakal ngasih ke HRD kan. Setelah itu ya udah, akhirnya gue tiba-tiba di email sama HRD-nya, disuruh juga tetap lewat online gitu kan. Kalau di sini semua apply-nya online. Terus gue tetap apply online, terus gue kirim lagi ke dia. Gue mau gini segala macam. Ya udah, akhirnya dapat interview. Padahal sebelum gue nanya ke orang itu, gue udah pernah juga apply ke tempat itu dan gue nggak dapet feedback. Jadi menurut gue karena ada dorongan orang dalam ya, pasti jadi lebih gampang. Iya. Good. Terus tadi coming back to your bachelor, kan dari STK nih udah kelar nih. Terus tiba-tiba ngambil medical engineering, itu STK-nya harus spesial. Kalau kita kan di Indonesia harus IPA, IPS gitu misalnya SMA-nya. Kalau kamu mau ngambil medical engineering, itu STK-nya harus spesifik kah? Atau kenapa kamu tiba-tiba mau medical engineering? Oke, jadi aku dari dulu udah tertarik sama IPA karena I can do IPS at all. Nggak bisa IPS, jadi aku emang udah mau ambil IPA. Terus dari dulu tuh emang aku suka banget sama kesehatan, maksudnya I like being in hospital. Tapi makannya junk food. Iya benar, tapi I really like being in hospital. Gue udah check up ke semua dokter di sini karena gue suka banget di treatment sama dokter. Terus abis itu gue mau jadi dokter, tapi gue ngerasa kayak dokter tuh perjalanannya panjang banget. Dan in the future teknologi tuh bakal menguasai segalanya kan. Jadi gue mikir kenapa gue nggak ambil sesuatu yang bisa digunakan sama dokter, itu medical engineering. Karena medical engineering itu kan sebenarnya teknik alat-alat biomedis kan, kayak ronsen, MRI, CT scan, bahkan yang tentang PCR ini buat COVID juga itu dari medical engineering juga gitu. Terus akhirnya gue niat udah oke, gue mau masuk medical engineering. Terus di STK tuh ada 4 jurusan sebenarnya, M, T, W, G kalau nggak salah. M itu medical, T itu teknik, W itu Wirtschaft, G itu Germanistik kalau nggak salah. Okay. Nah biasanya kalau misalkan anak-anak yang ambil IPA berarti ngambil T atau enggak M. Kalau orang-orang semua yang mau masuknya engineering, semua yang berbau dengan teknik, fisika apa segala macam, dia masuknya ke T. Dan kalau mau yang masuk ke arah kedokteran itu masuknya ke M gitu. Perbedaannya di M biasanya ada biologi, kalau di T nggak ada. Itu doang sih sebenarnya. Jadi aku ngambil T aku di Student College Koten di Anhalt, kota kecil juga. Terus di situ aku belajar informatik yang beda gitu dari sekolah. Yang benar-benar kayak aku belajar programming di situ pertama kali. Terus ya udah, itu sangat amat come in handy sih setelah masuk ke universitas, karena kan aku sebelumnya di Kuten itu di STK aku belajar C++ untuk programmingnya. Terus ternyata aku di Uni pakainya Python, which is so much easier. Is it different? I think that's different, right? Quite different. Logikanya sama, dan I find it so much easier, so much simpler. Jadi ya gila sih, itu bener-bener ngebantu banget. Jadi kayak karena udah tahu logiknya C++, pas ke Python kayak easy. Wow. Amazing. Ya. Terus Gitu ngomong-ngomong ini semua, susah gak sih belajar di Jerman tuh dari STK, terus medical engineering? Di kuping gue kedengerannya kayak waduh, berat. Waduh, berat enggak sih menurut gue. Karena kalau gue dari bahasa kadang
itu yang bikin sulit adalah di saat kita mau melontarkan sesuatu yang kayak di otak kita tuh udah ada cara ngomong apa, bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Jerman tuh nggak nemu aja katanya. Terus kayak kadang-kadang yang bikin sulit di bahasa Jerman tuh buat gue adalah menstruktur kalimatnya ya. Kayak gue tuh biasanya sebelum ngomong, sampai sekarang gue udah hampir 6 tahun di sini, itu gue masih mikir dulu sebelum ngomong. Oke, gue susun dulu kata-katanya baru gue ngomong. Karena gue inget gue pernah ada Prüfung tuh exam dateng banken konsep kan. Gue udah nggak keburu waktu itu, waktu mau lulus, soalnya adanya course-nya dalam Jerman. Ujian dalam Jerman, coding. Terus untung codingnya itu Inggris kan, tapi gue ngejelasinnya kan harus Jerman dong, karena yang yang koreksinya Jerman. Koreksi orang Jerman juga. Terus gue bingung kan, ini gue kalau mau ngomong dari aktif harus dipasifin dari Inggris. Terus gue mikir dari Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Jerman. Lama. Udah gitu. Lama ya. Ujiannya cuman, untungnya kalau ujian informatik itu 3 jam. Oke. Tapi Jadi itu cukup waktunya untuk translate ya sebenarnya. Iya. Kalau buat lo mungkin udah maksudnya karena lo lebih sering kerja pakai bahasa Jerman fasih, terus bachelor thesis atau semuanya project juga pakai bahasa Jerman. Nah gue Benar. Gue ngerasa itu juga yang bikin beda sih. Kayak gue juga kadang-kadang ada teman-teman gue anak master gitu kan. Karena emang mereka kan tidak diharuskan gitu kan buat belajar bahasa Jerman. Jadi ya sebenarnya gue juga salut sih teman-teman gue yang di sini, kayak lo pada lo nggak perlu belajar. Maksudnya bahasa Jerman tuh is not necessary but you can do it anyway gitu loh. Sedangkan ya gue aja yang kayak gini aja masih kadang-kadang hahihu. Karena interesting fact buat kita mau nge-share ke teman-teman juga di Indonesia. Soalnya orang Jerman tuh lebih suka kalau kita tuh belajar bahasa mereka, dan gue merasa banget apalagi di Magdeburg ya, kota sih. Itu mereka lebih respect sama kita kalau kita benar. At least try to say auf Deutsch first. Terus ngomong, kan nicht so gut Deutsch sprechen. Terus mereka ketawa, terus mereka, ya it's okay gitu. Iya, tapi pasti kalian juga udah sering banget gak sih dibilangin kayak, kalian bahasa Jermannya bagus ya, langsung digituin. Padahal gue ngerasa kayak, ini lo nyindir atau Enggak, kalau orang Jerman nyindir pasti langsung kok. Kayak tadi anak kecil gitu tadi di rumah lo. langsung ngomong, nyokap gue gak suka sama lo gitu. Anjir. Okay. I think okay, like we talk about education. Let's talk something fun sih. Kayak kita tinggal di Jerman, Europe. Otomatis kalau misalnya lagi liburan pengen dong keliling Eropa, ya nggak sih? Pengen banget. Nah, apalagi kita student yang budgetnya sangat minim, ya kan? Pasti kita harus putar otak dong, gimana sih caranya supaya gue bisa keliling Eropa dengan budget yang gue punya, ya nggak sih? Iya. Nah, buat Salsa sendiri nih, kira-kira gimana sih cara nyisihin uang buat holiday keliling Eropa? Gak tahu anjir. Asli sebenarnya gue nggak tahu sama sekali itu caranya gimana. Karena sampai sekarang bener-bener kayak berapa bulan terakhir ini gue baru mikir, gila gue di sini udah 5 tahunan, tapi gue belum kemana-mana. Paling di daerah Jerman aja yang bisa grup Karena gue kadang-kadang tuh ngerasa kayak hidup gue masih panjang di sini gitu kan, kayak ya udahlah gue ngapain buru-buru gitu. Dan emang ada aja sih kayak sebelum gue STK gue sibuk les bahasa, abis gue STK gue sibuk cari kuliah, abis masuk kuliah gue sibuk ngurusin semester depan. Jadi kayak emang selalu kayak ibaratnya ada aja sih alasannya, padahal libur semester tuh 2 bulan, tapi kayak gue tidak bisa menggunakan itu untuk liburan. Tapi sekarang gue karena merasa sudah enggak, gue nggak bisa kayak gini lagi. Jadi sekarang gue udah mulai nabung. Gue selalu menyisihkan 1/3 untuk tabungan gue untuk apapun itu yang akhirnya gue bakal pakai untuk liburan. Dan biasanya akan gue maksudnya kayak gue mendapatkan itu dengan cara di saat liburan gue kerja setengah mati sih.
supaya nanti ada overtime gitu kan, overworknya, uangnya bisa gue alirin buat liburan gitu. So basically semua student tuh bisa liburan keliling Eropa asalkan ya punya kemauan untuk kerja part time aja gitu. Ya Benar. Karena enaknya kita di Eropa gini kan karena kita udah punya visa Schengen kan, jadi mau kemana aja easy peasy sebenarnya. Itu sih yang paling bikin gampang adalah kita punya visa Schengen. Yeah. But right now during this COVID, so we cannot go anywhere. Ngomong-ngomong jalan-jalan nih, kemarin dulu ceritanya berangkat dari Indonesia ke Jerman gimana ya? Gue inget gue bawa 3 koper. Kalau kalian gimana? 3 cuy, gue harus bawa guling, nggak bisa gue di sini nggak ada yang jual guling. Benar. Gue pertama kali ke Jerman itu pertama kali gue keluar negeri jauh, maksudnya yang pakai transit gitu dan sendiri. Terus gue pertamanya tuh mau gaya-gayaan lewat Dubai karena kayak sekalian lah gitu, gue pengen lihat mana sih nih airport Dubai yang terkenal banget gitu kan. Terus tapi nggak dapet, akhirnya gue pakai Thai Airways di Thailand, intinya transitnya. Pas gue lagi mau berangkat kayak 1 hari 2 hari sebelumnya, gue sakit cuy karena stres. Gue takut banget gue nggak bisa transit dan gue ketinggalan pesawat gue. Jadi gue bener-bener takut karena gue sendiri, gue mikir kayak gue sendiri, bawaan gue nanti banyak, kalau misalkan ntar gue hilang di negara orang gimana gitu kan. Terus akhirnya gue sempet sakit, stres gitu, sampai akhirnya gue berangkat. Pas di pesawat mah udah biasa aja ya, udah kayak kegirangan sendiri gitu. Terus yang paling lucu adalah pas sampai kan di Jerman tuh setiap troli ada koinnya ya. Iya, benar. Ada koin. Terus gue bingung dong, gue pengen ambil troli buat koper-koper gue, karena koper gue kalau nggak salah gue bawa 2 koper apa. Iya. Gue 2 koper. 2 sih normal sih, 3 tuh udah lebay banget sih. Tapi gemblokan gue tuh banyak banget. Terus gue mau ngambil trolinya, gue bingung kayak anjir ini gue gimana cara ngambil trolinya kalau gue nggak punya koin. Orang dari Indo siapa yang bawa koin Jerman gitu kan ibaratnya. Kayak oke lah lu bawa duit Jerman, tapi lu nggak mungkin bawa koin Jerman gitu buat apa? Nggak ada yang ngasih tahu. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah, gue nggak pakai koin, gue sendirian, gue bingung, gue muter-muter tuh di Frankfurt nyariin tempat bagasi. Pas nemu, gue gerek semuanya keluar. Wah, gila, strong abis. Gue gak yakin Safi bisa sih ngederek begitu sih. Lo gimana, Saf? Lo nggak kebingungan cari troli? Nggak, tapi maksudnya pas ngambil bagasinya pakai troli. Kalau di Berlin nggak ada koinnya, jadi Oke. mungkin kalau di Frankfurt lebih gede, lebih mungkin sih. katanya orang-orang sih pakai duit 1000-an bisa, cuman gimana gue tahu, asli sih gue bener-bener tuh literally culture shock banget di situ, kayak lah anjir ngambil troli aja buat bagasi pakai duit, Gimana ini caranya? Oh ya, terus pas sampai Jerman itu tuh gimana tuh, kan tiba-tiba dari Jakarta kan dari Jakarta nih, terus dari udara yang polusi banget terus ke Jerman tiba-tiba bersih, soalnya pakai AC aja nggak boleh, beneran pakai AC tuh nggak boleh di tengah kota, jadi lo mesti ke departemen nggak tahu yang ngasih izin lo boleh masang AC di rumah lo mesti literally kayak gitu. Gue udah nanya soalnya gue pengen masang AC nggak boleh. udah gondok sendiri ya. Iya, terus waktu itu gue waktu nyampe Jerman tuh sempet parah deh gitu tentang muka gue, banyak jerawatnya. Kalau lo gimana? Terus pakai apa sih namanya? Misalnya untuk skincare kah atau bawa obat dari Indonesia kah? Gue pertama kali datang ke Jerman itu winter, masuknya November, jadi benar-benar mau mulai yang dingin gak jelas gitu kan. Pertama kali yang gue sangat amat kaget adalah badan gue tuh kering banget. To be honest, gue di Indo tuh jarang banget pakai moisturizer karena saya buat badan gue juga ya, karena di Indo tuh keringetan terus kan, jadi gue agak jijik sendiri gitu sama
sama Yang lengket-lengket gitu kan. Terus waktu di Jerman, badan gue kering banget. Itu bener-bener tangan gue, paha gue semua merah, bener-bener rashes gitu, kayak gatel-gatel setengah mati. Sampai akhirnya kakak gue bilang ternyata pakai lotion deh, itu kayaknya karena kering gitu, karena pasti kulit kita kaget kan. Terus akhirnya gue pakai itu, jadi gue selalu setiap winter selalu sedia lotion lebay karena badan gue gatel-gatelan. Terus kalau di summer sampai sekarang gue sunscreen sih, itu paling penting karena gue ngerasa panasnya di Indo sama di sini tuh beda banget gak sih? Kayak di sini tuh mematikan gitu loh panasnya. Atau mungkin karena di Indo ya bener, karena ada AC jadi kita kayak apa-apa panas dikit ada ruangan ber-AC. Di sini nggak ada, terus kita di tram kepanasan, keringetan. Gue nggak ngerti sih orang di Jerman di sini bisa tampil cantik gimana dengan gue udah keringetan basah kuyup gitu kemana-mana. Kayaknya orang Jerman jarang ada yang pakai makeup deh. Iya sih bener, cuman kayak rambut mereka tuh nggak yang lepek gitu loh. Gue kayak baru keluar tuh langsung nempel semua di sini keringet. Gue bahkan tuh kayak kalau misalkan mau siap-siap aja, kalau gue belum buka jendela itu keringetnya langsung kayak dikucur gitu. Kipas angin udah to the rescue sih, bener-bener. Oh my god, gue nggak bisa nambahin apa-apa tentang kayak I mean like gue. Emang lo nggak ngerasa beda gitu? Kayak panas banget. Gue ngerasa beda sih, maksudnya kulit kering itu bener banget sih. Gue juga mengalami hal itu. But kalau misalnya yang keringetan segala macam, yes keringetan, but ya who cares, like I don't care, like keringetan ya udah jalan aja We keluar. care, we are girls, we have done our hair. Terus baju gue enak rambutnya di atas doang gitu. Kalau kita kan udah lihat tuh Sasa udah cakep-cakep rambutnya begitu keluar langsung. Sampai keluar udah nggak ada kayak gitu, nggak ada. Good. Oke, ya ini intermezzo aja sih ngomongin soal yang skincare itu ya, karena gue gak bisa nambahin apa-apa, gue gak tahu apa-apa. Terus balik lagi ke tadi deh, coba kalau orang Indo nih berangkat ke Jerman kayak Sasa kemarin, emang nggak ada teman-teman Indo lain ataukah di Frankfurt kayaknya ada PPI di Frankfurt deh, mereka nggak bisa nolongin atau gimana gitu? Nggak sih, sebenarnya karena gue bener-bener direct langsung ke au pair. Jadi gue cuma dijemput sama kakak gue di Frankfurt, dijemput terus dikasih tahu ini kayak gini bentuknya Frankfurt, kita coba jalan-jalan dulu. Abis itu gue langsung dibeliin tiket, gue langsung ke tempat au pair gue. Jadi bener-bener kayak gue tuh baru pertama kali ketemu orang Indo di Jerman itu. Pertama kakak gue, kedua pas gue udah bulan keempat itu setelah gue keluar dari au pair, baru gue pertama kali ketemu orang Indo. Dan waktu pertama kali gue datang ke Jerman itu bahasa Jerman gue tuh kayak high level, fasih segala macem tuh kayak ya udah gue tenang banget kalau ngomong gitu. Terus setelah masuk STK, karena STK gue banyak banget orang Indonesia, ya pastilah kita jauh lebih nyaman ngobrol sama orang Indo yang udah nggak perlu pakai babi bu translate lagi. Akhirnya gue Jerman gue menurun, ya jadi kayak Jermannya cuma bener-bener sesuai yang di sekolah aja gitu. Terus ditambah lagi gue pas masuk uni sekarang, ini gue ketemu temen gue orang Malaysia. Gue orang Malaysia ya, kita sama-sama mau enak juga, kita mau bahasa Inggris. Akhirnya gue gak punya temen di tempat kuliah gue, karena teman-teman gue gak ada yang mau ngomong bahasa Inggris sama gue. Dan bahasa Jerman gue sangat amat menurun. Baliknya lagi setelah gue ya di tempat kerja sih, bener-bener bisa ngomong bahasa Jerman ya di part time itu. Iya betul-betul, gue belajar Wäschewaschen aja di McDonald. oh, wish. Iya. Wish. Ya. Tapi ya part time tuh. Iya. Ya, I mean like experience tuh benar-benar kita harus terjun langsung sih, baru kita benar-benar kayak dapat ilmunya tuh benar-benar meresap ke dalam otak kita tuh benar-benar pada saat kita benar-benar terjun langsung di situ. Kalau cuma teori doang ya it's bisa aja, cuma it's kinda hard I think. Tapi it really helped me loh. Gue misalnya gue kerja part time kemarin di restoran. Ini kemarin gue meeting di kantor nih. Kebetulan tuh orang Jerman semua. Jadi mereka tiba-tiba ngomong Jerman, Jadi mereka setengah jam ngomong Jerman doang. Lupa mereka dari gue. Terus? Ya udah, gue ngerti. Good. Alright. Sekarang Ngomong PPI, kayaknya di Sasa di Jena ada PPI touringan kan?
Itu ada. kalau Di misalnya sini. ada temen-temen Indo pengen kayak ke Yena, pengen ngambil medical engineering kayak Sasa, mungkin ada beberapa temen-temen atau mungkin Sasa bisa ngebantu mereka. Itu konsepnya kayak gimana? Jadi satu konsepnya adalah reach out ke gue langsung, karena gue sangat amat suka kalau misalnya ada yang datang ke gue nanya segala macam, gue dengan senang hati akan bantu. Kedua, di sini ada juga PPI, namanya PPI Turingan. PPI Turingan itu dia mencakup dari 5 kota yang ada di Turingan, karena Turingan itu kotanya juga kecil-kecil dan Jerman Timur banyak orang yang nggak begitu interested lah untuk datang ke sini gitu kan. Jadi kita ada gabungan dari Erfurt, Jena, Weimar, Gera, sama Ilmenau gitu. Di situ 5 kota yang paling sering lah orang Indonesia datengin. Kita ada satu PPI Turingan. Terus biasanya ya kita ngobrol-ngobrol aja sih antar kota tuh apa perkembangannya gitu. Kayak contohnya kalau di Ilmenau itu biasanya anak-anak yang di sana tuh anak-anak S2 atau S3 gitu. Karena mereka punya Technische Universität yang bagus juga, salah satu TU Neun juga. Jadi biasanya anak yang S2 S3 ke TU Ilmenau. Kalau misalkan yang bachelor itu biasanya masih di Erfurt atau enggak Jena. Di Weimar kita ada juga Bauhaus Universität, itu dia bagus untuk arsitekturnya. Jadi biasanya anak-anak yang mau ambil arsitektur biasanya mereka ke Weimar gitu, atau di Erfurt juga. Kalau misalnya di Jena lebih kayak ke S2-nya juga sih, karena banyak anak-anak yang ambil beasiswa S2 di Jena. Terus buat orang-orang yang tinggal di sekitar Turingan tuh, di Jena atau di Erfurt segala macam, dan dia belum bergabung ke PPI Turingan nih. Nah, ada nggak sih kayak buka pendaftaran nggak sih PPI Turingan tuh? Nah, kalau misalkan untuk kan semua warga yang tinggal di Turingan itu kan bagian dari PPI Turingan juga kan, maksudnya sebagai anggota. Kalau misalkan dan di grup di kota masing-masing pasti ada grupnya. Jadi kalau belum ada bisa nge-reach out ke IG-nya PPI Turingan supaya bisa di-invite, atau kalau misalkan memang ada satu orang aja kenalan yang misalkan dia di Erfurt, dia punya kenalan anak Jena atau anak Erfurtnya sendiri, bilang aja supaya koordinator kotanya, ketua PPI kotanya bisa nge-invite gitu ke grupnya masing-masing, atau enggak bisa juga reach out ke Facebooknya PPI Turingan. Oke. Facebooknya apa tuh PPI Turingan? PPI Turingan. Oke. IG PPI Turingan, Facebook PPI Turingan. Alright, cool, nice. Nah kan, lo kan bilang kan lo sekarang ada di Jena kan, ambil praktikum di situ. Nah, sebenarnya gue penasaran sih, kira-kira di Jena itu perusahaannya tuh apa aja sih yang ada di sana? Yang bagus gitu, yang bisa buat teman-teman misalnya yang lagi kuliah di Jena bisa buat praktikum. Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi nyari pekerjaan di Jerman, kira-kira mungkin bisa ngasih satu referensi di Jena mungkin? Yang paling terkenal di Jena itu sebenarnya adalah firma-firma optiknya, karena kalian tahu Zeiss nggak sih? Carl Zeiss. Correct me if I'm wrong, dia kacamata bukan? Iya, betul. Dia itu optik gitu, biasanya dia produksi glass dan bagian optik things. Jadi di sini tuh ada pabriknya Zeiss. Wow. Karena Carl Zeiss juga pertama found the company here. Jadi kalau misalkan yang punya jurusan optik atau something with glass atau fine mechanic gitu, di sini ada Occlutech, ada Zeiss tadi, ada Schott juga. Atau bisa juga ya kayak Jenoptik, karena Jenoptik juga turns out a really big company. Okay. Karena gue juga nggak tahu sebelumnya, tapi ternyata really big company. Terus ada Occlutech juga. Occlutech itu juga optik. Jadi emang lebih ke optik sih di sini. Sama ada beberapa yang medical engineering stuff, kayak Analytic Jena, Fraunhofer itu juga optik, atau Asklepion dia untuk laser. Jadi karena mereka berkesinambungan, satu optik satu laser, jadi mereka banyak yang berkumpul di sini sih. Kayak biangnya di Jena ya berarti ya? Biangnya di Jena benar-benar. Itu Zeiss, Jenoptik, Schott, semua biangnya di sini. Nah, kira-kira gue penasaran aja. Kira-kira
Sasa tahu nggak sih kayak role apa sih yang lagi open di sana, yang lagi demand banget di sana? Atau mungkin apakah mereka punya graduate program misalnya di sana gitu? Kira-kira Sasa tahu nggak? Role yang paling I think kalau misalnya gue biasanya suka cari-cari gitu, yang paling lagi sering dicari itu mechaniker sih. Mechaniker, anak-anak yang mekatronik atau apa bawa engineering, teknik mesin gitu, atau mekatronik, benar. Itu sih yang paling dicari, karena balik lagi gue aja juga nyarinya itu susah banget, karena yang gue lakukan sekarang di praktikum itu sangat amat jauh dari apa yang gue pelajarin. Dio mau pindah kantor. No. I just curious karena I think it's a good information sih, bukan hanya ke gue, mungkin buat para pendengar juga, kalau misalnya dia lagi atau punya kerabat yang sedang lagi nyari pekerjaan misalnya. I think finding a job in this situation right now is really hard. Yeah, even internship juga it's really hard. But I want to comment on Sasa sentence tuh yang dia bilang kalau kerjaan gue nggak selaras sama yang gue pelajarin. Harusnya itu lo mau daftar aja, even lewat ordal. Gue soalnya kita udah merasakan kan yuk. Soalnya kita udah nge-apply ke 100 perusahaan. Kalau memang mereka ngira kita nggak mumpuni karena bukan bidangnya, mereka nggak akan mau. Karena Jerman is Jerman, you know. Karena misalnya kalau misalnya kamu medicine tekniker kayak gitu, bisanya ke perusahaan-perusahaan yang ada bagian itu. Misalnya aku mau daftar ke Bayer, nggak bisa mungkin. So kamu mungkin bisa. Benar. Karena funny thing is, karena emang sebenarnya kan di Yanoptik ini kan juga sebenarnya untuk medical engineering juga. Jadi kayak aku pertama kayak oke, fine. Terus aku juga udah bilang kalau I'm interested in laser karena aku memang masuknya ke arah-arah dermatologi. Jadi aku mau ke situ. Nah, waktu pertama kali dia introduce the topic about the practicum, about the internship itself, itu dia benar-benar ngejelasinnya satu hal gitu. Dan aku kayak oke, I can do this gitu. Karena aku juga bilang sebelumnya aku ngelakuin ini itu segala macam, oke bisa. Tiba-tiba 1 minggu sebelum aku datang ke praktikum, aku chat lagi kan, aku email lagi orangnya, apa nih yang perlu disiapin segala macam, karena kan minggu depan kita masuk, aku ketemu sama kamu, apa yang harus siapin. Terus dia bilang topiknya berubah, kamu datang dulu aja, nanti aku kasih kamu material yang kamu harus pelajarin. Jadi pas aku datang, literally aku have no idea apa yang dia omongin. Bener-bener kayak, iya jadi kita punya laser ini, kita mau kayak gini. So kayak oke. Terus gimana? Gue gak tahu apa-apa tentang itu. Ya udah nggak apa-apa, ini buku-bukunya lo belajarin aja dulu 2 bulan pertama. Oke. Sampai karena gue udah takut banget, karena itu benar-benar gak masuk banget sama medical engineering yang gue pelajari. Karena gue di research and development kan. Terus gue nanya sampai ke profesor gue, ini gue ada topik, ini topiknya gue nggak tahu nih nyambungin ke medical engineeringnya gimana. Terus kata dia nggak apa-apa, laser masih salah satu dari medical engineering, jadi nggak apa-apa. Oke, lo awas aja sampai ntar gue ngeluarin bachelor thesis udah selesai lo bilang nggak ada, ini nggak nyambung. Berarti ya gue agak aneh sih, cuman bahkan emang orang-orangnya pun tuh nanya kayak, lo medical engineering lo ngapain kerja di sini? Terus gue yang kayak, gue juga nggak tahu, kemarin masalahnya topiknya bukan ini. Topiknya kemarin masalah kayak cara bikin ini, cara bikin itu. Ini gue juga nggak tahu kenapa gue dimasukin ke sini. You know what? Life is unpredictable, so you never know what's coming ya. Okay, I think the tide is up. Itu bener gak sih? Time is up. The tide is up tuh gimana? Coba. Bahasa Jermannya apa sih? The time is up. The tide is room. Oke. Tide is room. Nah, sebelum kita akhirin nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat para pendengar, misalnya yang ibaratnya yang masih STK misalnya, atau enggak yang lagi kuliah juga, yang lagi I mean like we are berusaha semuanya, we are struggling. Kira-kira ada nggak sih kayak pesan-pesan buat kita semua supaya masih bisa tetap positif di kondisi yang sekarang ini? You are not alone. You are not alone. Bahwa semuanya balik lagi yang kayak lo bilang, semuanya lagi struggling juga. Kita semua punya perannya masing-masing.
dan kita nggak sendiri. Lo part time dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nyuci piring, semua tuh akan berbuah hasil. Jadi keep doing that. Apa ya, kayak kita di sini gue ngerasa orang Jerman itu sangat amat disiplin, so we have to follow them. Gue ngelihat orang Jerman di sini 24 jam tuh rasanya kayak 100 jam coy. Satu hari mereka tuh 24 jam bisa pack banget. Jadi kita punya waktu banyak banget, gunakanlah dengan baik. Find your routine. You're not alone, karena kita semua juga melakukan hal yang sama. Dan kalau misalkan belum ke Jerman is not that hard gitu. Maksudnya kayak it's possible to be here gitu loh. Maksudnya jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau kesini bingung atau apa, bisa reach out ke PPI Jerman, bisa reach out to us, to Dio, Safi, gue. Kalau misalkan mau nanya-nanya juga I'm very open. Yeah, good. That's a really good sentence, Sasa. Thank you very much segala macam. Dan Safi mungkin ada tambahan? Nah, for now not. Karena kucing gue garuk-garukan belakang gue sekarang. Oh my god, okay, alright. Gue mau ngasih satu tips untuk anak-anak yang lagi bachelor juga, yang kita sama-sama semua lagi pokoknya di exam kayak gini, jangan kalau bisa sebisa mungkin tidak mengundur klausul. Itu kayaknya the only thing that yang membuat gue sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan semua somehow according to my plan. Karena plan gue kan mau lulus tepat waktu segala macam. Salah satu caranya gue adalah tidak mengundur klausul, maupun gue bisa nggak bisa gue lakuin dulu, karena I just need to see how it's going to be gitu kan. Karena kalau lo mundur klausul, lo nggak akan lihat ujiannya kayak gimana, lo nggak akan pernah tahu lo bisa atau enggak. Tapi kalau misalkan lo coba, lo nggak bisa, tapi lo udah tahu soalnya kayak gimana. Correct. Good, perfect. I think I really learned a lot today because of you, Sa. Thank you very much. It's like opening my mind. I mean, like really, talking with you is like it makes me like really gue jadi lebih positif lagi, maksudnya gue mungkin sekarang gue udah lulus ya, but I can learn from your energy, from your spirit, for your positivity. Thank you. I hope I can spread this positivity. Great. So I think that's it. Once again, thank you very much, Sasa, buat waktunya. Terima kasih kesempatannya. Perfect. And then buat para pendengar juga terima kasih yang udah ngedengerin. Semoga kita bisa let's say bisa mengambil satu atau dua hal yang baik dari conversation ini. I think that's enough for us sih untuk bisa itu. Dan sekali lagi terima kasih Sasa, dan sampai bertemu lagi, dan have a good weekend. Have a good weekend everyone. Dadah. Bye.